Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas ideal dan sifat-sifat ideal. Adapun tujuan dari pembelajaran ini yaitu memahami pengertian ideal, yang kedua membuktikan suatu subring merupakan ideal atau bukan, yang ketiga memahami sifat-sifat ideal, dan yang keempat membuktikan kebenaran sifat-sifat ideal, dan yang terakhir menerapkan ideal dan sifat-sifatnya ke dalam aplikasi. Nah, untuk itu kita membahas dulu yang pertama, yaitu definisi 8.1, yaitu diberikan I adalah suatu subring dari ring R. Adapun persyaratannya yaitu ada 3, yaitu yang pertama, subring I disebut ideal kiri dari R jika setiap R elemen R dan setiap A elemen I berlaku R dikali A elemen I. Nah, untuk ini R-nya berada di sebelah kiri A. Nah, untuk persyaratan kedua yaitu subring I disebut ideal kanan dari R jika setiap R elemen R dan setiap A anggota I berlaku A dikali R anggota I. Nah, untuk R-nya di sini berada di sebelah kanannya A. Untuk ideal kanan. Untuk yang ketiga yaitu subring I disebut ideal dari R jika setiap R anggota R dan setiap A elemen I berlaku R dikali A elemen I dan A dikali R elemen I. Nah, maksudnya di sini yaitu ideal kiri dan kanannya berlaku. Nah, contoh, kita masuk pada contohnya, yaitu untuk sebarang bilangan bulat positif N, himpunan N set sama dengan dimana anggotanya yaitu 0 plus minus N plus minus 2N dan seterusnya merupakan ideal dari set. Nah, ada pembuktiannya yaitu jika saya mempunyai ring set maka N set merupakan himpunan bagian dari set. Misal saya mengambil 2 set anggota dari setnya yaitu 2 set sama dengan dimana anggotanya yaitu min 4, min 2, 0, 2, 4, 6 dan seterusnya. Jadi jika kita mengambil sebarang R elemen set, A elemen 2 set, maka A-nya di sini sama dengan 2 ki. Nah, kita buktikan apakah ideal kiri dan kanannya berlaku. Untuk yang pertama yaitu kita buktikan ideal kirinya dulu, yaitu R dikali A sama dengan R, kita masukkan nilai A-nya tadi yaitu 2 ki, jadi R dikali 2 ki sama dengan 2 R ki. Nah, di sini hasilnya tetap merupakan anggota 2 set. Jadi di sini ideal kirinya berlaku. Untuk ideal kanannya yaitu A dikali R. Jadi 2 ki dikali R sama dengan 2 ki R. Juga merupakan anggota dari 2 set. Jadi ideal kanannya juga berlaku. Maka N set secara khusus 2 set merupakan ideal dari set karena ideal kiri dan kanannya berlaku. Kita masuk pada contoh selanjutnya ya. Jadi diberikan himpunan N di mana di sini anggotanya merupakan himpunan matriks, yaitu di mana anggotanya yaitu A0, B0, di mana AB-nya elemen set. Nah, merupakan ideal kiri dari himpunan M2 set sama dengan A, B, C, D, di mana A, B, C, D-nya ini merupakan elemen set. Nah, pembuktiannya yaitu N merupakan himpunan bagi M2 set. Nah, dapat dilihat sendiri anggota himpunan dari N merupakan anggota himpunan dari M2 set. Tetapi anggota himpunan dari M2 set tidak merupakan himpunan dari N. Jadi pada soal di atas hanya ideal kirinya saja yang berlaku. Nah, kita buktikan. Jadi jika saya mengambil sebarang A elemen N di mana anggotanya yaitu P0, Q0 dan
kita ambil sabarang B elemen M dua set di mana A, B, C, D. Nah, kita buktikan ideal kanan dan kirinya. Untuk yang pertama kita buktikan yaitu ideal kanannya A dikali R atau sama dengan A dikali B. Kita masukkan nilai A dan B-nya tadi, di mana A-nya yaitu P0 Q0 dikali B-nya AB CD sama dengan PA PB QA QB. Ini bukan merupakan anggota N, jadi ideal kanannya di sini tidak berlaku. Nah, untuk ideal kirinya R dikali A atau B dikali A, kita masukkan nilai B dan A-nya. Jadi AB CD dikali P0 Q0 sama dengan AP plus BQ 0 CP plus DQ 0. Nah, ini merupakan anggota N. Jadi di sini ideal kirinya berlaku karena merupakan anggota N, sedangkan ideal kanannya tidak berlaku karena bukan merupakan anggota N. Kita masuk pada teorema 8.1. Nah, andaikan R adalah suatu ring, suatu himpunan bagian tak kosong I dari R dikatakan ideal dari R jika memenuhi. Jika I memenuhi, jika I memenuhi untuk yang pertama yaitu untuk setiap X, Y elemen I berlaku X dikurang Y elemen I, dan untuk setiap A elemen I dan R elemen R berlaku A dikali R dan R dikali A anggota I. Nah, pembuktiannya untuk syarat yang pertama yaitu I ideal jika X, Y elemen I, min Y dan min Y elemen I, sehingga X dikurang Y elemen I, maka terbukti karena berdasarkan syarat subring. Nah, untuk syarat yang kedua berlaku karena berdasarkan definisi karena ada H dikali R dan R dikali A merupakan anggota I. Nah, kita masuk pada contoh selanjutnya. Diberikan R adalah ring komutatif dengan unsur satuan dan A elemen R, himpunan grup siklik A, RA di mana R elemen R adalah ideal dari R yang disebut ideal utama atau prinsipal ideal yang dibangun oleh A. Nah, kita masuk pada pembuktiannya di mana saya mempunyai di sini grup siklik A sama dengan anggotanya yaitu RA di mana R elemen R. Misal kita ambil di sini modulo 4. Jadi anggotanya itu 0, 1, 2 dan 3. Nah, grup siklik 2 di sini A-nya di sini kita misalkan 2. Jadi 0 dikali 2, 1 dikali 2, 2 dikali 2, 3 dikali 2. Sehingga kita peroleh grup siklik 2 anggotanya yaitu 0,2. Jadi siklik 2 merupakan ideal utama dari modulo 4. Kita masuk pada teorema 8.2. Suatu lapangan tidak memiliki ideal sejati. Kita masuk pada pembuktiannya. Nah, jika kita berbicara ideal sejati dan tak sejati, I ideal F yang dimaksud ideal tak sejati atau ideal trivial yaitu 0, F dan F itu sendiri. Sedangkan ideal sejati adalah ideal-ideal lainnya selain ideal trivial ini. Nah, jika lapangan berarti tidak memiliki ideal sejati, artinya ideal yang dimiliki hanya 0 dan F itu sendiri. Cara pembuktiannya yaitu andaikan I ideal F. Nah, I di sini tidak sama dengan 0F. I di sini tidak sama dengan 0F. Nah, jika kita mengambil sebarang A elemen I di mana A tidak sama dengan 0F dan A inverse anggota F, maka A dikali A inverse sama dengan 1F anggota I, karena I di sini merupakan ideal. Jadi untuk setiap X elemen F di mana X dikali 1F sama dengan X elemen I. Artinya
Di sini F sama dengan I karena I merupakan ideal. Nah, kita masuk pada teorema 8.3. Jika R ring komutatif dengan elemen satuan dan tidak mempunyai ideal sejati, maka R merupakan suatu lapangan. Nah, pembuktiannya yaitu jadi idealnya hanya 0 dan R itu sendiri. Nah, andaikan mempunyai ideal sejati atau ideal lainnya, jika saya mempunyai A elemen R, nah grup sikliknya itu A sama dengan RA, di mana R sama dengan R itu sendiri. Nah, ideal-ideal yang dibangun oleh anggota R harus kembali jadi diri sendirinya karena ia tidak mempunyai ideal sejati. Dapat dilihat satu R elemen R di mana B elemen R, A dikali B sama dengan 1R. Jadi artinya A elemen R kalau ideal yang dibangun oleh A kembali menjadi R itu sendiri. Karena R komutatif maka akan selalu menjadi inverse. Nah, karena R di sini komutatif maka akan selalu mempunyai inverse. Jika setiap anggotanya mempunyai inverse, jadi dapat dikatakan R itu merupakan lapangan. Nah, kita masuk pada contoh soalnya, yaitu misalkan modulo 4 set 4 yaitu 0, 1, 2, 3 merupakan suatu ring. Tunjukkan bahwa subring S sama dengan 0,2 adalah suatu ideal. Nah, pada contoh lain, pada pembahasan materi subring telah kita tunjukkan bahwa S merupakan 0,2 adalah subring dari set 4 0, 1, 2, 3. Sekarang kita akan tunjukkan bahwa S merupakan suatu ideal dengan membuktikan bahwa S adalah ideal kiri dan ideal kanannya berlaku. Nah, kita ketahui di sini 0, 1, 2, 3 merupakan anggota set 4 dan 0,2 merupakan anggota S atau subring. Nah, kita coba untuk ideal kirinya dulu, di mana R dikali A. Jadi 0 dikali 0 sama dengan 0, 1 dikali 0 sama dengan 0, 2 dikali 0 sama dengan 0, 3 dikali 0 sama dengan 0, 0 dikali 0 sama dengan 0, 1 dikali 2 sama dengan 2, 2 dikali 2 sama dengan 0, karena kan 2 dikali 0 merupakan 4, karena di sini modulo 4 jadi 0. 3 dikali 2 6, modulo 4 jadi 2. Jadi di sini S merupakan ideal kiri dari set 4. Nah, untuk ideal kanannya kita coba tadi seperti yang tadi, kita masukkan nilai anggota set 4 dan anggota S-nya. Jadi 0 dikali 0 sama dengan 0, 0 dikali 1 sama dengan 0, 0 dikali 2 sama dengan 0, 0 dikali 3 sama dengan 0, 2 dikali 0 sama dengan 0, 2 dikali 1 sama dengan 2, 2 kali 2 sama dengan 4, karena modulo 4 jadi 0, 2 dikali 3 sama dengan 6, dengan modulo 4 yaitu berarti 2. Jadi S merupakan ideal kanan dari set 4 juga. Jadi S merupakan ideal kiri dan ideal kanan dari set 4, sehingga S adalah ideal dari set 4. Sehingga S adalah ideal dari set 4 karena S merupakan ideal dari set 4 karena ideal kiri dan ideal kanannya berlaku. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.